Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bekesah, bincang kesehatan. Aku sehat, Nuan sehat, sehat milik kita bersama. Pergi ke pasar membeli salai, pergi ke toko bangunan membeli papan. Podcast ini akan saya mulai. Untuk semua selamat mendengarkan. Kembali lagi dengan saya Sulian Rizky Junifar di podcast Bekesah, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak tahu namanya. Maka dari itu agar lebih afdol bagaimana kalau kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Untuk narasumber silakan memperkenalkan diri pada penonton podcast Bekesah, mulai dari nama, keseharian, dan Oke, terima kasih Mas Eki. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Angela Damariki. Usia saya 24 tahun. Saya lulusan dari Universitas Trisakti Jakarta tahun 2020. Saya sekarang berpraktek mandiri di Putu Sibau. Jadi biar lebih akrab nih, saya panggil apa gitu? Oh, Angela, boleh. Dr. Angela atau apa? Boleh, manggil saya boleh dengan Dr. Angela atau dengan Dr. Ici, itu sama. Oke, biar lebih akrab kita panggil Dr. Ici aja ya. Oke. Prakteknya di mana, Bu Ici? Saya prakteknya kebetulan mandiri, punya sendiri, klinik sendiri. Bisa dikatakan prakteknya saya sendiri. Ya. Di Jalan Merdeka nomor 27 Putu Sibau, tepatnya lebih tepatnya di sebelah Bank BRI Putu Sibau. Oke, nah teman-teman, bagi yang ingin memeriksakan giginya, silakan ke alamat yang telah disampaikan oleh Bu Dokter. Biar lebih akrab saya panggil Dokter Ici aja ya. Boleh. Oke, baiklah. Selamat datang Dokter Ici, selamat datang di podcast Bekesah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Terima kasih Mas Eki atas kesempatannya buat saya untuk berbincang di sini. Berbincang-bincang tentang kesehatan gigi dan mulut. Oke. Jadi pada hari yang spesial ini, yaitu Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional yang jatuh pada tanggal 12 September 2021, kita akan membicarakan tentang kesehatan gigi dan mulut. Jadi gini Dok, biasanya kan banyak pembahasan mengenai kesehatan gigi dan mulut secara umum. Nah, jarang sekali mendengar pembahasan mengenai kesehatan gigi dan mulut tentang ibu hamil. Jadi menurut dokter, apakah pada saat hamil memiliki resiko terhadap masalah kesehatan gigi dan mulut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Eki. Begini, pada ibu hamil itu terjadi perubahan hormonal. Hormonalnya meningkat, di mana keadaan dalam mulutnya juga terjadi perubahan. Apalagi pada trimester pertama, itu ibu hamil sering mengalami yang namanya morning sickness. Morning sickness kan si ibunya biasanya mual-mual, muntah. Ya. Nah, keadaan itu kan dalam mulut si ibu hamilnya itu pasti asam. Asam ini bisa menyebabkan gigi berlubang jika si ibu tidak terlalu memperhatikan kondisi keadaan gigi dan mulutnya. Kemudian yang paling sering terjadi pada ibu hamil itu biasanya itu peradangan gusi. Peradangan gusi ini terjadi karena yang tadi saya sebutkan sebelumnya, adanya perubahan hormonal sehingga gusinya sering bengkak, kemudian kemerahan, dan bisa menyebabkan itu sakit ataupun terjadi nyeri. Seperti itu. Ya, Jadi seperti kalau misalnya ini ibu hamil ada masalah pada gigi, Ya. kemudian berlubang, biasanya kan itu mintanya supaya tidak merasa lama sakitnya, minta cabut. Bolehkah ibu hamil melakukan pencabutan gigi pada masa kehamilan tersebut? Nah, untuk masalah pencabutan, kalau saya menganjurkan untuk ibu hamil tersebut tidak dilakukan pencabutan, kita harus menunggu sampai dengan dia melahirkan. Karena kenapa kita melarang untuk ibu hamil cabut gigi? Pertama, dia bisa berpengaruh pada janinnya. Kita melakukan pencabutan gigi kan kita ada dinamakan anestesi atau bius. Itu bisa terjadi. Pertama mungkin bisa terjadi bayinya menyebabkan keguguran. Apalagi pada trimester pertama itu lagi pembentukan yang namanya odontogenesis. Si bayinya ini kan masih baru, dalam tahap pertumbuhan. Nah, biasanya boleh dilakukan perawatan itu. Yang hanya boleh dilakukan perawatan misalnya membersihkan kerang gigi, itu pun pada trimester kedua. Kalau masalah pencabutan, saya sih lebih menyarankan untuk dilakukan setelah nanti pasiennya melahirkan. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya mengalami morning sickness gitu ya. Iya. Jadi bagaimana dengan perawatan giginya? Dengan dia sering muntah, mual kan?
Pertama kan kalau misalnya ibu sering mengalami mual, muntah, habis dia selesai muntah atau mual, dianjurkan untuk berkumur-kumur. Karena berkumur-kumur bisa mengurangi asam yang ada di dalam mulut si ibu. Kemudian ibunya juga harus teratur sikat giginya 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Kemudian rajin menggunakan dental floss atau benang gigi untuk membersihkan celah-celah gigi. Jadi itu bisa menghindari yang namanya gigi berlubang, kemudian peradangan gusi juga. Kalau boleh tahu dok, untuk berkumurnya itu sendiri menggunakan apa gitu? Apakah air bersih biasa atau Oke, kalau untuk berkumur lebih amannya sih menggunakan air yang hangat. Karena kalau air dingin bisa memicu dia mual lagi. Tapi kalau misalnya airnya hangat, itu bisa meredahkan rasa mualnya juga, terus lebih bagus untuk keadaan mulutnya dia. Jadi untuk kesehatan gigi dan mulut si ibu apabila memiliki masalah, apakah memiliki perkembangan janinnya itu memiliki gangguan? Itu, maksudnya ini hubungan sama si janinnya ya? Oke, biasanya pada kesehatan gigi dan mulut ibu yang buruk itu berpengaruh ke janin. Kenapa demikian? Karena ibu dan bayi pada masa kehamilan itu kan terhubung dengan yang namanya plasenta. Jika si ibu memiliki kualitas hidup yang buruk, misalnya kesehatan giginya buruk, dia sering sakit gigi, otomatis dia makan juga enggak ini ya Mas Eki, dia enggak terlalu enak, terganggu. Jadi intake nutrisi ke si bayinya itu bisa terganggu juga. Jadi bisa menyebabkan bayinya lahir prematur, berat badannya rendah. Nah, kawan Bekesa sudah tahu kan bahayanya apabila memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil, karena bisa menyebabkan gusi kembang, kemudian juga sakit gigi dan lain-lain. Dengan juga pada saat masa kehamilan, ibu hamil tidak boleh melakukan pencabutan. Oke, untuk masalah kesehatan gigi yang buruk dari si ibu hamil ini, dok, apakah memiliki gangguan terhadap janinnya selama masa kehamilan? Oke, untuk masalah kesehatan gigi dan mulut yang buruk pada ibu itu biasanya berpengaruh sekali kepada janinnya. Karena kan si ibu hamil ini terhubung sama janinnya melalui plasenta. Apapun yang dirasakan si ibu pasti dirasakan juga oleh si janinnya. Nah, biasanya itu kalau misalnya ibunya memiliki riwayat sakit gigi nih, berlubang giginya nih. Nah, itu bisa diturunkan ke si anak. Nantinya anaknya bisa giginya itu juga pas dia udah lahir, udah tumbuh gigi, itu bisa berlubang juga. Kemudian pada ibu hamil yang sedang sakit gigi ataupun dia sedang mengalami masalah dengan giginya, itu kan dia tidak bisa makan dengan enak, dengan nutrisi itu tidak bisa masuk ke dalam janinnya, sehingga bisa menyebabkan ketika bayinya lahir itu bisa prematur, berat badannya juga bisa rendah. Hanya seperti itu. Oh gitu, jadi ada sangat erat sekali kaitan kesehatan gigi yang buruk terhadap janin sehingga bisa menyebabkan bayi prematur dan masalah kesehatan lainnya ya dok ya? Iya. Jadi begini dok, Gigaposul itu sendiri merupakan termasuk dalam wilayah lokus stunting dan penurunan angka kematian ibu dan anak. Nah, ini kan ada kaitannya nih antara kesehatan gigi si ibu hamil dengan janin. Jadi masalah kesehatan gigi ini berisiko tidak terhadap dengan janinnya itu mengalami stunting? Oke, seperti yang saya katakan sebelumnya, pada ibu hamil kan ada hubungannya sama janinnya. Dikarenakan nutrisi yang diterima si bayi ini tidak dapat diterima karena si ibu mengalami gangguan pada gigi dan mulutnya. Nah, itu juga yang menyebabkan perkembangan pada anak biasanya kan diturunkan. Ibunya mengalami gigi berlubang, nanti anaknya pasti ada riwayat juga kalau sudah besar, sudah mulai tumbuh gigi susu. Apalagi kalau gigi susu ini kan dia paling rentan. Biasanya anak-anak itu pasti memiliki kebiasaan yang banyak yang kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu harus diperhatikan oleh si ibu, terutama memberikan minuman susu melalui DON. Itu tidak boleh dalam keadaan anaknya lagi berbaring, kemudian tidak boleh juga si anaknya menggunakan kebiasaan buruk seperti menghisap jarinya, karena itu akan beresiko membuat si gigi sulungnya ini jadi berlubang. Karena paling rentan sekali, apalagi dia kalau sudah umur 2 tahun, misalnya 2 tahun, 3 tahun dia sudah giginya sudah berlubang, sudah sakit. Otomatis kan si anaknya jadi cerewet, jadi tidak suka makan. Nah, itu kan berpengaruh sekali sama pertumbuhan dan perkembangan si anak. Anak umur segitu kan dia harus mengkonsumsi makanan-makanan yang
memicu dia untuk tumbuh dan berkembang. Tapi kalau sudah terganggu karena kesehatan giginya kan dia juga terpengaruh. Jadi tidak bisa tumbuh sesuai dengan umurnya. Biasanya seperti itu. Itu. Jadi dia Dok, untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi peran dokter selaku dokter gigi untuk mencegah kecemasan stunting itu seperti apa yang dapat dilakukan? Oke, kalau peran kami sebagai dokter gigi, kalau saya menurut sumber yang saya baca itu di Indonesia itu ada sekarang kalau nggak salah Permenkes itu ada yang mengatur namanya antenatal terintegrasi. Nah, antenatal terintegrasi ini dimaksud bahwa kita sebagai dokter gigi pada tahap awal kehamilan si ibu kita memberikan penjelasan atau edukasi screening terhadap kesehatan gigi dan mulut yang ada yang terjadi pada ibu hamil. Dari situ kita bisa mengevaluasi, misalnya ibu A ini kebersihan gigi dan mulutnya seperti apa. Nanti apa aja yang perlu kita lakukan sama ibu ini. Nah, itu salah satu cara kita untuk mencegah agar kesehatan gigi dan mulut si ibu tetap bagus. Biasanya kebiasaan buruk si ibu kita hilangkan, kemudian kita mengajarkan edukasi si ibunya bahwa menjaga kebersihan gigi dan mulut itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan janinnya. Jadi seperti itu, Kak. Untuk semua yang sedang hamil ataupun calon ibu, jadi harus tahu ternyata kesehatan gigi dan mulut sangat berpengaruh terhadap janin sehingga dapat menyebabkan stunting ataupun masalah kesehatan lainnya apabila si ibu memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut yang buruk. Nah, jadi begini Dok, bagaimana cara mencegah dari kerusakan gigi pada masa kehamilan? Oke, cara yang bisa kita lakukan pertama kita ubah dulu cara pola sikat giginya. Itu kan ada beberapa cara ya. Kalau saya ngajarkan ke anak-anak itu biasanya mengikuti cara Upin Ipin. Upin Ipin itu tekniknya bulat, diputar bulat seluruh permukaan, baik itu di luar ataupun di dalam. Itu caranya dibulat-bulatkan semua. Oke, untuk pencegahan pada ibu hamil itu, pertama kita bisa mengajarkan cara sikat gigi yang benar dulu pada ibunya. Pertama yang biasa saya ajarkan pada anak kecil itu tekniknya disebut dengan bulat-bulat seperti Upin Ipin. Misalnya salah satunya seperti ini. Di seluruh permukaan itu kita gerakannya membulat semua permukaan, baik yang atas, bawah, di dalam sini, kiri kanan semuanya. Kemudian untuk daerah yang di dalam sini, biasanya itu kita getarkan, kemudian kita buang keluar. Getarkan, buang keluar. Sama juga. Ya? Tidak seperti mencongkel tapi digetarkan. Ya. Kurang lebih lah 20 kali getaran. Kemudian baru dikeluarkan, keluarkan. Nah, ada juga cara yang dari seperti ini naik turun. Nah, caranya ini biasanya kita kasih tahu ke anak kecil itu dari merah ke putih. Dari merah ke putih. Nah, dengan cara seperti ini itu semua celah-celah di antara gigi itu terjangkau semua. Jika kita menurut pengalaman praktek saya, kebiasaan menyikat gigi 90% pasien itu lurus seperti ini. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Di samping semua celah-celah gigi ini tidak bersih, nah itu bisa menyebabkan di sini atau di bagian bawah sini itu terjadi abrasi. Nah, pada usia 30-an atau 40-an dengan kebiasaan yang kurang tepat seperti itu sudah mulai terjadi ngilu. Nah, kemudian caranya seperti itu sudah benar, kemudian waktunya berapa kali sih yang kita benar? Nah, itu 2 kali sehari, pagi setelah kita sarapan dan malam sebelum kita tidur. Kemudian untuk ibu hamil jika memiliki kebiasaan atau morning sickness yang sering muntah, lebih baik berkumur menggunakan air hangat. Nah, kemudian untuk intake yang lebih bagus untuk gizi, untuk si bayinya juga, kita bisa mengkonsumsi vitamin A, C, dan D itu juga bagus. Sama, paling tidak minimal 1 kali kontrol ke dokter gigi. Jadi bisa dijelaskan nanti kalau di dokter gigi, apa aja sih yang boleh dilakukan, apa aja yang nggak boleh. Jadi kontrol ke dokter gigi minimal 1 bulan sekali, nanti sama dokter giginya pasti diajarin apa aja yang boleh dilakukan untuk mencegah terjadinya
untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil. Jadi begini dok, bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut apabila telah terjadi pada masa kehamilan? Oke, biasanya kalau sudah terjadi nih, misalnya pasiennya terjadi radang gusi. Radang gusi kan biasa disebabkan oleh plak dan biasanya itu ada karang gigi. Nah, dianjurkan kalau misalnya trimester pertama itu cuma boleh kita edukasi aja dulu, kemudian kita ajarkan. Nah, setelah trimester kedua baru kita suruh pasiennya kembali lagi, baru kita lakukan pembersihan karang. Kemudian pada trimester ketiga, jika dia mengeluh pada trimester ketiga, biasanya kita tidak lakukan perawatan, tapi kita menunggu sampai pasiennya melahirkan, karena resikonya lebih besar. Kemudian untuk yang cabut gigi, jika dia mengeluh ada sakit gigi, itu paling kita cuma kasih obat sebatas paracetamol. Itu aja yang bisa, karena kalau antibiotik pun, kalau menurut teori antibiotik yang bisa itu penisilin. Cuma kita kan mencegah agar tidak diberikan obat antibiotik pada ibu hamil. Biasanya kalau yang sakit ya cuma sekedar dikasih paracetamol aja. Jadi gitu. Tetapnya untuk mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulut harus sikat gigi yang benar, kemudian juga caranya harus benar, dan juga jangan lupa berkumur-kumur dengan air hangat ya dok ya. Jadi pesan pentingnya untuk pesan pentingnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi ibu hamil itu. Kalau pesan pentingnya sih yang pertama, si ibunya harus tahu dulu, harus sadar dulu kalau dalam masa awal kehamilan dia udah merasa ada masalah nih sama kesehatan gigi dan mulutnya. Dia harus datang ke dokter gigi, konsultasi, di screening dulu, dilihat dulu apakah kesehatan gigi dan mulutnya itu baik atau buruk. Nah, kalau sudah seperti itu kan nanti sama dokter giginya pasti akan dievaluasi. Oh, misalnya ibu perawatannya nanti seperti ini, menunggu selesai melahirkan, obatnya nanti seperti ini, perawatan yang bisa dilakukan seperti ini, yang tidak boleh itu seperti ini. Nah, disitulah sebenarnya harus balik ke ibunya, bahwa dia harus sadar ada kaitan antara masalah kesehatan gigi dan mulut ini terhadap perkembangan janinnya. Jadi memang yang ditekankan di sini kesadaran dari si ibu itu sendiri untuk datang. Jadi di awal kehamilan kalau boleh rajinlah ke dokter gigi. Kontrol meskipun tidak hamil harus kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Meskipun misalnya tidak ada keluhan sama sekali, bisa aja karang gigi. Karang gigi itu juga bisa menyebabkan dampak yang bisa berpengaruh terhadap janinnya sendiri. Gitu. Oke, jadi untuk kawan bekesah yang memiliki keluarga yang sedang hamil ataupun memang sedang hamil saat ini, jadi lebih baik menjaga kesehatan gigi dan mulut, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan tunggu sakit baru berobat ya dok, benar kan? Jadi seperti itu. Nah, jangan lupa untuk memeriksakan kesehatan gigi minimal 6 bulan sekali ya kawan bekesah. Oke dokter, kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu baru untuk kita. Semoga dapat diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Saya Sulian Rizky Juniper. Saya Dr. Gigi Angela Dameriti. Sampai jumpa di podcast Bekesah selanjutnya. Salam sehat. Aku sehat. Nuan sehat. Sehat milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.